Jadi ini adalah hal-hal yang kalian perlu ketahui sebelum kuliah itu saya mulai. Jadi jadwalnya kita hanya ketemu sekali seminggu. Ini sebelum tutorial ya. Kalau misalkan nanti diperlukan adanya tutorial, mungkin akan ada tutorial tambahan oleh asisten. Ya, jadi kuliahnya itu setiap hari Kamis jam 8 pagi sampai jam 10 pagi, ya 2 jam. Walaupun biasanya di ITB itu 1 jam pelajaran itu 50 menit, jadi kemungkinan biasanya saya hanya akan memakai 1 jam 40 menit saja, supaya kalian ada waktu untuk transisi ke kelas selanjutnya ya. Spol-pol yang saya pakai mungkin 1 jam 50 menit. Kemudian ujian pun biasanya akan menggunakan jadwal yang sama. Oke, ujian biasanya akan menggunakan jadwal yang sama juga. Ini pertanyaan saya, apakah di antara kalian ada yang kuliah jam 7 sampai jam 8 pagi hari ini? Silakan jika ada. Atau aman ya? Angkatan material 2020, apakah ada kuliah jam 7 pagi, 7 sampai 8? Halo, halo. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Di sini itu, sebentar. Akademik. Sebentar ya. Saya coba cek dulu di akademik ya. Saya dari tadi ngomong panjang lebar di mute. Oke, di sini saya baru sadar ini ada selain dari teknik material ada mahasiswa dengan NIM 101. Ada 3 orang. Yang ngerasa NIM-nya 101. Ini ada 3 orang. Azahra Dwi Pangesti. Ada nggak? Sekalian perkenalan. Iya, Pak. Bisa on cam nggak nih? Oh Kalau ya, saya, sebentar. ini jadi kayak aturan di kelas saya, kalau yang lain mungkin udah terbiasa karena semester lalu dengan saya. Nama itu, ini walaupun juga ini masih banyak yang belum benar ya, nama di Zoom itu sebaiknya dilengkapi dengan NIM, itu satu. Yang kedua, foto itu di-post di Zoom supaya saya bisa ngapalin wajah kalian. Lalu yang ketiga, saat
kita diskusi atau ngobrol dengan saya, itu on cam, gitu. Ya, silakan Azhar. Oke, Azhra jam 7 sampai jam 8 nyaman ya? Aman, Pak. Oke, ya udah. Karena kalau ujian itu kemungkinan akan menggunakan jadwal yang sama, tetapi karena ujiannya kemungkinan 2 jam, jadi persiapan mungkin akan dari jam 7.30 seperti itu ya. Oke, Azhara. Kemudian ada Vidya Almira. Itu juga dari 101 matematika ya ini. Halo Vidya. Iya, Pak, dari matematika. Dari matematika, oke. Sip. Vidya, ya, oke. Lalu yang ketiga itu dari matematika ada Arini Hidayanti. Silakan Arini. Halo Arini. Arini apakah hadir hari ini? Arini hadir sih di sini tulisannya. Halo Arini. Wah, hari ini hilang kemana? Oke, ini pertanyaan saya untuk Azhra dan juga Vidya dan juga Arini. Kalian tahu mata kuliah ini dari mana? Halo, Pak. Maaf. Oh, Arini datang. Oke. Ini baru nyambung. Iya. Saya tahu dari cutting, Pak. Kak Doni tahun lalu ngambil, terus direkomendasiin. Oke, sip. Bagus. Kayak gitu. Sip, berarti jadwalnya oke. Kemudian selanjutnya ini ada material angkatan 17 ya, Andika Adi Prabaswara sama Aprilia Widyayanti. Jadwal hari Kamis jam 7 sampai jam 8 pagi apakah aman? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Sip, kemudian I Gusti yang ini ada 2 orang angkatan 18, I Gusti Nyoman Nata Nareswara dan juga Isabella Irinsada. Aman, Pak. Jadwal jam 7-8 aman ya, Kamis? Aman, Pak. Oke. Kemudian angkatan 19 ada Adam Arley, Ahmad Siddiq, Fulvian Zilan, dan juga Kesha. Iya, halo Pak. Halo. Jam 7-8 aman ya? Aman, Pak. Insya Allah aman, Pak. Oke. Kalau yang angkatan 2019 ini kelihatan sebagian besar kalian, saya nggak tahu, semester lalu, tahun lalu apakah sempat mengambil? Atau ini baru pertama kali ngambil? Pak. Sempat ya, oke. Iya, Pak. Karena biasanya kalau yang 19 itu ada yang tidak mengambil. Apakah di antara kalian berempat ada yang tahun lalu tidak mengambil? Saya belum, Pak. Yang belum siapa aja? Kesyar belum ya? Ya, Kesyar belum. Kesyar, terus siapa lagi yang belum? Sidik, Pak. Sidik kelihatannya belum. Sidik kamu datang nggak nih, Sidik? Datang, Pak. Datang, oh kamu belum absen. Oke. Barusan udah, Pak. Oke, sip. Terus, oke berarti yang lain sudah ya. Sip. Isabella Irinsada datang nggak di hari ini? Angkatan 18? Masih merah. Oke, sip. Terima kasih banyak. Berarti harusnya jam 7 aman ya. Karena yang angkatan 2020 sebagian besar aman. Terus yang 2020 sebagian besar saya sudah ketemu semester yang lalu. Ini di sini ada yang masih belum absen. Brian Filbert sudah hadir belum? Halo Pak, sudah. Saya barusan juga sudah mengisi absen. Oke, berarti sudah hadir. Berarti hadir semua kecuali Isabella ya. Oke. Sip, terima kasih banyak. Jadi untuk schedule kita tetap akan menggunakan Kamis jam 8 sampai jam 10 pagi.
ujian pun akan menggunakan jadwal yang sama. Jadi nanti saat ujian kita akan diskusikan terkait dengan jadwal itu ya. Sip. Lalu, oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, hari ini kita akan diskusi terkait dengan penilaian juga ya. Jadi untuk penilaian itu sebenarnya nanti kita akan menggunakan yang mirip-mirip dengan ini ya. Itu kuis dan juga PR itu akan total 30%. Biasanya yang akan saya lakukan itu adalah saya akan menggabungkan kedua nilai ini ya. Jadi total untuk kuis dan juga untuk PR itu adalah 30%. Seperti itu ya. Kemudian mid test dan juga final test itu masing-masing adalah 35%. Ini apakah ada yang kurang cocok dengan ini? Silakan. Jika kita ingin, ini saya masih bisa dinego ya. Silakan, apakah semuanya oke atau tidak? Halo, halo. Apakah oke atau tidak? Ini saya suaranya nggak masuk atau gimana? Sepertinya sudah oke, Pak. Sudah oke. Yang sebentar. Ini ketua kelas matematika teknik. Kemarin itu ketua kelasnya sih. Josephine ya? Iya Pak, ada Pak. Josephine, semester lalu itu pembagian nilainya gimana ya? 30-30-10 ya? 30-30-30-10 ya? Betul nggak ya? Seingat saya sih masih sama kayak ini Pak. Apa 30? Mirip ya kayak gini. Ya, intinya nilainya penilaiannya akan seperti ini. Oke, sip. Jadi beda Pak. Hah? Agak beda Pak kalau Gimana? kemarin. Yang kemarin gimana? Saya lupa. 30% IPS, 30% UAS, 30% kuis, 10% absen Pak. Ya, ada absen 10%. Nah ini silakan kalian mau pengen absen juga ikut dimasukin atau enggak? Masukin aja Pak. Ini kalau kayak gitu daripada pusing ya. Yang lebih setuju dengan yang sistem ini yang mungkin yang pertama ya, ini katanya yang akan lebih populer itu yang pertama yang tadi diajukan nomor. Tadi siapa yang ngajuin tadi? 30-30-30-10. Halo. Saya Pak, tapi itu ngikutin yang kemarin sih Pak. Oke, Raihan ya. Sebenarnya mirip-mirip aja. Oke. Nah, bagi kalian yang lebih setuju dengan sistem PR quiz 30%, mid UTS 30%, UAS 30%, dan juga absensi 10%, mungkin silahkan raise hand. Kalau misalkan yang raise hand itu lebih dari separuh kelas, saya akan ubah sekarang. Ya, lebih menguntungkan buat kalian, makanya raise hand semua ya. Oke.
Ini sudah ada 50 orang yang raise hand. Oke. Jadi kelihatannya sebagian besar lebih memilih seperti itu. Jadi absensi kita masukkan ya. Sip, kalian bisa menurunkan tangan. Sekarang ini annotate. Clear. Drawing. Oke, attendance 10%. Saya langsung jadikan satu aja ya, biar %. Ini tes 30%, kita samakan aja ya. Oke, seperti ini ya. Sudah disepakati berarti ya. Kuis dan juga PR 30%, UTS 30%, final test 30%, kehadiran 10% ya. Oke. Nah, satu lagi. Untuk kuliah kita ini saya nggak tahu, saya belum dapat informasi dari Bu Kaprodi Material apakah kuliah kita ini termasuk yang akan hybrid atau tidak. Apakah dari kalian sudah dapat informasi terkait dengan kuliah yang akan hybrid semester ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Ya, nanti kita tunggu aja. Tetapi kuliah yang akan hybrid itu pun sebenarnya menunggu ketersediaan ruangnya. Dan sebagai informasi itu setiap angkatan dari setiap prodi itu seharusnya akan mendapatkan paling tidak 3 kuliah, paling tidak ya 3 mata kuliah yang akan dalam bentuk hybrid seperti itu. Oke, jadi kita tunggu saja nanti ini apakah masuk yang hybrid atau tidak. Kalau misalkan masuk ke hybrid pun, ya saya tidak ada masalah. Kalau misalkan online pun juga tidak ada masalah. Walaupun dari ITB sekarang itu kebijakannya untuk ujian, ya, untuk ujian, mid test dan juga final test, jadi UTS dan juga UAS itu akan offline, ya, akan offline. UTS ini akan kemungkinan dilakukan di pertengahan semester. Jadi akan dilakukan di minggu ke-8 seperti itu ya. UAS itu sesuai dengan jadwal. Oke, seperti itu. Nah, kemudian buku referensinya kita akan menggunakan Capa. Ya, ini tidak berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, terkait dengan penyelenggaraan kuliah ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada. Kenapa available at hand? Ini belum saya ubah nih. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa nih? Ginaro, Pak. Ginaro. On cam dong Ginaro seperti biasa. Jaringannya di sini. Oh, nggak stabil, mungkin. Pak, kalau boleh. Oke, sip. Gimana Ginaro? Di kuliah ini kita ada pakai software ya, Pak? Betul. Itu pakai software apa, Pak? Oh, MATLAB. Kita akan menggunakan MATLAB. Ya. Kalau MATLAB-nya nggak bisa pakai otak, bisa nggak, Pak? Agak sedikit berbeda ya, walaupun sebenarnya tidak akan terlalu berbeda jauh. Ya, jadi untuk project itu sebenarnya akan menggunakan MATLAB sebentar ya.
Ini saya coba cek MATLAB ITB. Nah, sebenarnya sekarang ya, saya coba stop share, saya share lagi. Sebenarnya tidak akan ada alasan untuk kalian untuk tidak bisa menggunakan MATLAB. Oke, kenapa seperti itu? Karena ITB menyediakan lisensi software-nya. Oke, Ginaru? Ya, Oke, Pak. jadi coba kalian cek di DSTI, DISTI ya, DISTI ITB ya, itu terkait dengan software MATLAB itu bagaimana kalian menginstallnya itu ada di sana. Dan itu legal. Oke, itu legal. Ya. Jadi, apa namanya, jangan khawatir MATLAB-nya itu akan legal. Paling tidak, itu akan legal sampai 31 Maret. Seperti itu. Ya. Jadi, tolong masing-masing menginstall software MATLAB-nya, karena itu akan digunakan mulai dari perkuliahan minggu depan, kemungkinan besar. Oke, gitu ya Ginaru ya? Dan juga yang lain. Terima kasih, Pak. Sebenarnya, kalau kalian menggunakan Octave, itu juga sebenarnya mirip-mirip, tidak ada masalah. Tapi ada beberapa sintaks, beberapa bahasa yang agak sedikit berbeda. Jadi, kalau misalkan kalian memprogramnya menggunakan Octave, jalan di Octave, kemudian apa namanya dinilai oleh asisten menggunakan MATLAB, itu bisa jadi nanti akan ada masalah di sana. Jadi sebaiknya supaya permasalahan sintaks itu tidak ada, kita pakai MATLAB aja, ya. Karena ini dia sudah disediakan ITB udah 5 hal mahal, kenapa kita tidak pakai? Gitu, oke? Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan penyelenggaraan? Ya, silakan. Oke, ada lagi? Satu lagi, saya ingin tunjuk ketua kelas, ya. Josephine, kamu jadi ketua kelas lagi ya, Josephine? Iya, Pak. Oke. Langsung ditunjuk kalau yang ini. Ya. Jadi ketua kelas sudah. Jadi nanti kalau misalkan ada sesuatu seperti sebenarnya kalau yang sekarang kemungkinan tabrakan seperti yang sebelum-sebelumnya kemungkinannya agak lebih kecil karena dari yang informasi yang saya dapat tadi dari kalian, ini adalah kuliah pertama di hari Kamis ya. Jadi kemungkinan tabrakan dengan kuliah yang agak kepanjangan itu kemungkinannya kecil. Ya. Selanjutnya, ini adalah materi-materinya ya. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan apa itu analisis numerik, kemudian masalah error, kemudian root of polynomial, lalu matriks, dan juga aljabar, lalu optimisasi. Ini adalah di bagian pertama perkuliahan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari strukturnya, struktur penyelenggaranya akan seperti ini. Kita akan membahas terkait dengan modeling, apa itu analisis numerik, kemudian pemodelan, kemudian komputer, kemudian error, itu di minggu pertama, plus pemrograman, itu di minggu kedua. Lalu kita akan menjelaskan, kita akan membahas terkait dengan root of equation, itu ada 2 minggu ya, di sana, kemudian aljabar linear 2 minggu, lalu yang terakhir itu akan optimisasi. Dari bagian pertama sampai bagian keempat, itu masuk ke materi untuk UTS 1. Ya, yang akan membahas ini, ya, yang akan mengajarkan ini adalah saya. Oke, bagian pertama ini. Kemudian yang di bagian kedua, nanti dosennya akan berganti. Di bagian kedua nanti akan diajarkan oleh Pak Untung. Oke, mulai dari perfitting,
lalu numerical differentiation and integration, ODE, dan juga PDE. Itu akan dijelaskan oleh Pak Untung. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu akan UAS. Materi UAS hanya dari tengah ke belakang saja. Ya. Materi UAS itu tidak mencakup materi UTS 1. Jadi hanya dari tengah ke belakang. Walaupun mungkin untuk materi UAS jelas pasti akan tetap mengambil sebagian kecil dari materi yang diajarkan di minggu pertama dan minggu kedua terkait dengan error dan juga basic-basic analisis numerik dan juga pemrograman. Oke, tetapi kalau yang ini tidak akan diberikan di UAS sama sekali. Seperti itu. Oke. Kita coba lanjutkan. Sampai di sini terkait dengan materi dan juga terkait dengan peraturan kuliah, apakah dipahami? Oh ya, bagi yang belum mengganti fotonya dengan foto, mengganti akun Zoom-nya di sini dengan foto masing-masing, tolong segera diganti ya, supaya kalian tidak perlu menyalakan video terus-menerus. Ya, ini ada beberapa yang sudah, tetapi ada beberapa yang belum. Oke, tujuannya supaya saya bisa menghafalkan muka-muka kalian, seperti itu ya. Oke, bagi yang belum mengganti, silakan langsung diganti ya. Oke, kita langsung mulai saja perkuliahan kita yang pertama untuk minggu pertama ini. Apa yang akan saya bahas di bagian pertama perkuliahan ini? Itu lebih ke arah terkait dengan intro terhadap numerical analysis, ya, analisis numerik. Oke. Sebenarnya inti dari analisis numerik itu dari awal, analisis numerik itu mulai digunakan untuk menyelesaikan analisis numerik itu mulai ada untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi selalu saat suatu metode itu muncul, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, nah sebelum adanya analisis numerik, ya, sebelum adanya analisis numerik itu penyelesaian permasalahan itu ada dua metode cara penyelesaiannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan analytical. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan eksperimen atau empirical. Nah, dengan adanya komputer, dengan munculnya komputer, itu bertambah satu. Bagaimana cara penyelesaian masalah itu? Yaitu dengan menggunakan analisis numerik. Seperti itu. Nah, walaupun dengan adanya komputer tersebut, munculnya komputer itu juga membantu penyelesaian masalah dengan cara empirical maupun dengan cara analytical. Karena analytical maupun empirical ini pengolahan datanya itu dibantu dengan komputer juga. Seperti itu. Tetapi yang benar-benar murni dari awal muncul itu karena memang komputer mulai ada, itu adalah analisis numerik. Jadi penyelesaian masalah ini kita bisa bagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan simulasi atau teori, yang kedua dengan menggunakan empirical. Nah, biasanya apabila kita berbicara terkait dengan riset, ya, kita harus membandingkan hasil dari paling tidak 2 dari 3 ini untuk memastikan bahwa
solusi yang kita dapatkan itu valid, seperti itu ya. Jadi saat kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan analytical, kadang-kadang kita harus melakukan perbandingan, membuat perbandingan. Itu bisa dengan menggunakan numerical, bisa dengan menggunakan empirical atau eksperimental. Seperti itu. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita menyelesaikan permasalahan itu dengan cara numerical, kadang-kadang kita harus memastikan validasi, memastikan validitas dari solusinya. Itu kita bisa memastikannya dengan mencari solusi analytical, atau melihat hasil eksperimen, seperti itu. Jadi tiga hal ini itu adalah metode dalam penyelesaian permasalahan ya, engineering problem solving. Nah, ini mulai dari historinya ya, history dari analytical method. Metode pertama di dunia itu, kalau misalkan kita coba trace back gitu ya, itu metode pertama yang ada di dunia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan engineering itu adalah empirical, eksperimental ya. Orang saat ingin menyelesaikan suatu permasalahan, mereka melakukan uji coba, trial, langsung dicoba. Ya, hasilnya kemudian dianalisis. Hasil analisisnya itu adalah hasil analisis empirik, seperti itu. Kemudian analytical, lalu kemudian sebelumnya lagi itu saat ada permasalahan, orang coba menganalisis itu dengan bantuan matematika. Ya, bantuan matematika. Metodenya namanya adalah analytical method. Nah, permasalahannya di metode ini adalah metode ini itu terbatas hanya untuk kasus-kasus yang tidak terlalu complicated. Karena ini berhubungan dengan solusi manual, solusi analitik, ya. Kalau kasusnya itu terlalu complicated, cenderungnya kita tidak memiliki solusi analitikal. Ya. Untuk mendapatkan solusi analitiknya itu akan sangat sulit sekali, hampir mustahil seperti itu. Oleh karena itu, sebelum adanya numerical method, orang-orang untuk kasus-kasus yang complicated lebih sering mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan empirical method. Seperti itu, ya. Nah, kemudian dengan munculnya komputer itu muncullah metode lainnya, yaitu numerical method. Jadi numerical method ini menyelesaikan, ini bisa dilihat di sini ya, definisinya. Salah satu metode analisis di mana itu menggunakan mathematical persamaan matematika, menyelesaikan persamaan matematika, tetapi dengan menggunakan kalkulasi aritmatika, seperti itu ya. Jadi intinya adalah kita berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ada bentuk matematikanya yang untuk kita selesaikan, tetapi penyelesaiannya itu dengan menggunakan sesuatu yang disederhanakan, ya, yaitu aritmatika, dengan menggunakan aritmatika, seperti itu. Ini contoh-contoh kasusnya: tabrakan mobil, kemudian analisis ban, seperti itu, ya. Nah, kalau kita membicarakan terkait dengan numerical method, numerical method, saat penyelesaian kita ingin menyelesaikan masalah dengan menggunakan numerical method, lingkaran penyelesaian masalahnya itu seperti ini, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Ya, kita mulai dari physical problem terlebih dahulu. Kita mulai dengan physical problem, lalu kita coba lihat permasalahan fisiknya itu berdasarkan hukum-hukum fisika, ya. Kita bisa mengartikan physical problem ini menjadi mathematical model untuk kita selesaikan.
Oke, jadi kalau misalkan di sini itu lebih ke arah mengartikan permasalahan ya. Ini mengartikan permasalahan. Jadi kita melihat ada permasalahan kita coba lihat berdasarkan hukum-hukum fisika yang ada. Permasalahan itu berhasil kita artikan dalam bentuk matematika, ya, model matematika. Nah, model matematika itulah yang nantinya harus kita selesaikan. Oke, model matematika inilah yang harus kita nantinya kita selesaikan. Nah, dari sini sampai sini, itu prosesnya sama dengan analytical. Oke, dari sini sampai sini, ini prosesnya sama dengan analytical. Kalau buat kalian yang sudah mengambil matematika teknik material semester yang lalu, kasusnya sama. Kita punya permasalahan, lalu kita artikan permasalahan tersebut menjadi mathematical model. Nah, setelah itu kalau di metode analytical, kita selesaikan mathematical model ini dengan persamaan matematika langsung. Ya, tetapi itu hanya terbatas pada kasus-kasus yang sederhana saja. Untuk kasus-kasus yang kompleks kita tidak bisa melakukan itu. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk numerical method ini agak sedikit berbeda. Setelah kita mendapatkan mathematical model, okay, setelah kita mendapatkan mathematical model, hasil interpretasi dari physical problem yang ada, okay, kita coba selesaikan itu bukan dengan persamaan matematikanya kita langsung selesaikan, tetapi kita menyelesaikannya dengan menggunakan numerical method, metode numerik. Ya, kita coba selesaikan dengan numerical method, metode numerik. Nah, hasil penggunaan metode numerik pada pada mathematical model kita itu menghasilkan arithmetical model. Ya, arithmetical model. Arithmetical model itu semacam jadi intinya adalah numerical model itu, numerical method itu cenderungnya mensimplifikasi permasalahan matematika yang ada menggunakan numerical method seperti itu. Hasilnya, hasil simplifikasinya adalah arithmetical model. Arithmetical model inilah yang nantinya kita selesaikan dengan menggunakan programming ya. Jadi dari arithmetical model berdasarkan logika kita bisa menghasilkan algoritma. Oke. Algoritma dengan menggunakan programming skill kita menjadi komputer program. Oke, komputer program. Lalu dengan menggunakan computer power kita bisa mendapatkan numerical solution. Lalu kita interpretasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi itulah numerical method golden circle untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan numerical method. Seperti itu. Ya, urut-urutannya seperti itu. Ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan, tolong langsung raise hand atau langsung nyalakan mic ya. Lalu saya lanjutkan lagi. Nah, dalam proses-proses yang ini, proses-proses yang ada di sini, dalam proses-proses penyelesaian permasalahan dengan menggunakan numerical method, ya, itu pasti akan ada error di sana. Errornya muncul dari beberapa bagian di sini. Tidak hanya pada numerical methodnya saja, tetapi pada bagian-bagian lainnya juga ada error. Ya. Nah, error itu pada numerical method golden circle tadi, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bisa dibagi menjadi 3, yaitu error pada komputernya, error pada numerical methodnya, dan juga error pada manusianya. Ya, jadi error pada komputernya itu penyebabnya adalah round off dan juga chopping. Nanti saya akan jelaskan apa itu round off dan juga chopping. Kemudian error pada numerical methodnya itu akibat truncation, itu juga nanti akan saya jelaskan. Lalu yang terakhir itu pada manusianya, ini banyak sekali di sana ya. Itu pada bagian modeling dan juga formulationnya itu ada error, data uncertainty juga ada error, kemudian kesalahan-kesalahan blunder ya,
itu juga menyebabkan error. Oke, nah mungkin kita coba lihat lagi numerical method golden circle-nya ya. Setelah kita mendapatkan permasalahan yang kita ingin hadapi, saat kita ingin menginterpretasikannya menjadi mathematical model, oke, ini pada saat proses interpretasinya bisa jadi ada human error di sana. Kalian pasti merasakan sendiri saat kalian menyelesaikan suatu soal seperti itu ya, soal ada permasalahan yang diberikan oleh dosen di ujian seperti itu, kalau kalian ingin mencoba membuat mathematical modelnya untuk menginterpretasikan soal cerita yang diberikan, itu kadang-kadang banyak sekali error yang muncul di sana. Makanya ini disebutkan di sini ada human error. Nah, setelah mathematical model terjadi, ya, setelah mathematical modelnya itu terbentuk, kita buat, oke. Kemudian dari mathematical model menjadi arithmetical model, kita menggunakan numerical method. Nah, di numerical method ini ada error juga. Seperti yang tadi saya bilang, bentuknya adalah truncation. Oke, jadi di numerical methodnya ada error. Kemudian dari arithmetical model menjadi algoritma, itu sudah masuk ke proses pemrograman ya sebenarnya dari arithmetical model sampai komputer program ini sudah masuk ke proses pemrograman. Dari arithmetical model sampai algoritma itu ada human error juga di sana. Karena kita butuh logika kita untuk mengubah dari arithmetical model ini menjadi algoritma. Kemudian dari algoritma menjadi komputer program, kita butuh programming skill juga di sana. Nah, ada juga kesalahan pemrograman di situ, human error. Lalu dari komputer program sampai ke numerical solution, itu akan ada proses running di komputer. Nah, ini errornya ada di proses komputasinya, di komputernya. Seperti itu. Lalu terakhir, setelah mendapatkan solusi numerik, menjadi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, kita perlu menginterpretasi hasilnya. Itu ada human error juga di situ. Jadi, makanya saat kita menyelesaikan permasalahan dengan numerical method, itu bisa dilihat bahwa kapabilitas dari manusia yang menyelesaikan permasalahannya itu sangat penting di sana, karena human error di sana itu posisinya itu ada di lebih banyak proses dibandingkan dengan error di komputer dan juga error di numerical method. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, jika ada pertanyaan. Gatsa. Halo Gatsa, apakah ada pertanyaan? Halo Pak, untuk sekarang nggak ada Pak. Oke, sip. Gatsa, kamu tuh kenapa sit-in saja ya? Iya Pak, Atau SKS-nya sudah penuh atau gimana? ini Pak, kemarin tuh nilai GAMS ini ada yang belum keluar Pak, dan ada mata kuliah juga yang di drop, jadi ada saya sit-in dulu ke Anum gitu kemarin. Oh, oke. Jadi masih belum pasti ya? Pasti sih Pak, soalnya ada satu yang di drop, satu mata kuliah yang di drop. Oke. Ya udah. Jadi kamu terpaksa ngedrop terpaksa mengedrop mata kuliah ini, Anum gitu. Kemarin iya Pak, Oke. supaya bisa ngambil yang lain. Cuman gini ya, karena peraturan di ITB itu tidak boleh titip nilai, jadi kalau kamu sit-in ya nggak ada masalah, saya tidak ada masalah, kamu coba dapat ilmunya. Tetapi kalau nanti kamu baru mengambil SKS-nya di tahun depan, itu kamu harus ikut dari awal semuanya dan juga ngikut ujian dari awal seperti itu ya. Oke Pak. Tapi kemungkinan kemarin udah konsultasi sama dosen wali juga pasti diambil Pak, pas pergantian rencana studi. Oh, PRS kamu ngambil jadinya? Pas PRS belum Pak, tapi nanti pas pergantian bakal ngambil. PRS kan perubahan rencana studi?
Iya, maksudnya pas KRS kemarin belum ambil, tapi nanti pas PRS aku ambil ini. Oh ya, ya berarti pas PRS kamu bakalan ambil ini. Kalau itu nggak ada masalah. Iya. Ya. Kalau Oke, misalkan Pak. seperti itu, berarti nanti misalkan ada kuis atau tugas, kalau memang kamu rencana yang ngambil di PRS, kuis atau tugas, kamu ikutin semua ya, Oke, Pak. supaya nggak ada miss. Nah, sip. Sama nanti setelah proses PRS, ingatkan saya untuk mengecek absensi kamu. Ya. Oke, Pak. Ini juga Baik. berlaku untuk yang lainnya selain GATSA, yang sit-in, tetapi ada kemungkinan untuk PRS dan mengambil mata kuliah ini ya. Jadi tolong ikutin dengan baik dari awal. Kemudian nanti pada saat setelah PRS, ingatkan saya untuk mengecek absensi, karena biasanya setelah PRS itu absensi sebelum PRS itu kosong gitu. Terus selain itu juga tugas-tugas ikutin, kuis ikutin, supaya nilai kalian sudah masuk. Ya. Oke, selain GATSA ada lagi yang selain GATSA, apakah ada lagi yang lain yang juga akan PRS juga? Sekarang ini statusnya masih sit-in. Apakah ada lagi? Tidak ada? Nggak ada ya? Oke, sip. Kalau kayak gitu, saya coba lanjutkan lagi berarti. Tadi kita sudah sampai di sini. Oke. Oke, saya coba lanjutkan ya. Nah, saat kita membicarakan error, ini error itu kan tadi ada macam-macam ya. Ada di manusianya, ada di metodenya, ada di komputernya, ya. Saat kita membicarakan terkait dengan error, itu kita juga harus tahu terlebih dahulu dua definisi penting terkait dengan error, ya. Yang pertama itu adalah akurasi, yang kedua adalah presisi. Oke, presisi dan juga akurasi. Nah, apa perbedaan keduanya? Itu sangat-sangat jelas digambarkan di representasi di gambar ini. Ya, bisa dilihat di situ. Saat kita membicarakan akurasi itu definisinya adalah seberapa dekat dia dengan hasil yang benar. Itu namanya akurasi. Oke, seberapa dekat dia dengan hasil yang benar. Itu namanya akurasi. Nah, hasil yang benar yang dimaksudkan di sini adalah apa? Itu bisa macam-macam. Itu adalah bisa hasil yang intinya adalah hasil yang kita anggap lebih benar. Contohnya misalkan, kalian membandingkan numerical dengan eksperimental. Yang hasil yang kalian anggap benar adalah eksperimental. Oleh karena itu, hasil yang dianggap benar yang kita anggap sebagai hasil yang sebagai pembandingnya ya, itu adalah hasil eksperimental. Oke, yang dibandingkan adalah hasil numericalnya. Intinya adalah yang lebih dianggap benar itu sebagai targetnya seperti itu. Oke, nah akurasi itu adalah seberapa dekat hasil yang kita ingin bandingkan dengan hasil yang dianggap dengan lebih benar, seperti itu. Semakin dekat dengan hasil yang dianggap lebih benar, itu artinya berarti dia semakin akurat. Oke, misalkan target di sini itu adalah hasil yang dianggap benar. Target tengah ini adalah hasil yang dianggap benar, hasil eksperimental seperti itu ya. Lingkaran tengah ini itu adalah hasil eksperimental yang dianggap benar. Nah, kita melakukan numerical method misalkan. Numerical method atau analytical method seperti itu.
semakin mendekati dengan nilai tengah ini, hasil yang dianggap benar, dia semakin akurat. Itu akurasi, definisi akurasi. Semakin ke kanan, gambar ini semakin ke kanan, dia semakin akurat. Lalu yang kedua, ada yang namanya presisi. Presisi itu adalah keterulangan hasil. Oke. Keterulangannya itu semakin dekat dengan satu sama lain. Jadi kalau kita mencoba beberapa kali, keterulangannya dia itu semakin dekat satu sama lain. Oke. Itu semakin presisi. Oke. Nah, semakin dekat satu sama lain, itu dianggap sebagai semakin presisi. Jadi semakin ke atas di sini, itu artinya adalah semakin presisi. Bisa dilihat ya, perbedaannya. Di gambar A, itu dia tidak akurat dan juga tidak presisi. Gambar C, dia tidak akurat tetapi dia presisi. Karena bisa dilihat keterulangan hasilnya itu dekat satu sama lain. Gambar B, dia akurat. Karena average-nya itu, kalau kita average, itu dia ada di lingkaran tengah ini. Dia akurat tetapi dia tidak presisi karena tersebar nilai. Nah, yang paling bagus sih di ini. Itu artinya dia akurat dan juga presisi. Keterulangannya ada di sana. Seperti itu. Terkait dengan akurasi dan presisi di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Ya, ini penjelasan saya tadi. Presisi itu seberapa dekat hasilnya itu dibandingkan dengan hasil percobaan lainnya ya. Jadi seberapa dekat satu sama lain hasilnya. Oke, itu presisi. Akurasi, seberapa dekat hasil yang kita peroleh dengan true value-nya, seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya. Tadi saya sudah jelaskan. Gambar A itu presisinya rendah, akurasinya rendah. Oke. Salah ya. Gambar A itu presisinya rendah, akurasinya rendah. Mana tadi? Oh ya. Gambar A presisinya rendah, akurasinya rendah. Gambar B presisinya rendah, akurasinya tinggi. Ya. Gambar C presisinya tinggi, akurasinya rendah. Dan gambar D yang paling bagus, presisinya tinggi, akurasinya tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, saat kita membicarakan terkait dengan numerical method, itu kita harus tahu yang namanya bagaimana caranya kita menghitung error. Ya, ini salah satu bagian pentingnya dan akan berulang sampai akhir semester. Oke, jadi ini tolong kalian perhatikan baik-baik karena cara perhitungan error ini akan selalu digunakan sampai akhir semester. Ya, error itu di numerical analysis itu ada dua macam. Ya, di numerical analysis kita punya dua jenis error. Yang pertama itu adalah true percentage error. Oke, true percentage error. Apa itu true percentage error? Itu adalah error saat kita membandingkannya dengan true value. Oke, saat kita membandingkan hasil kita dengan true value, itu true percentage error. Lalu, kita juga punya error jenis kedua, yaitu relatif error. Error relatif. Ya, error relatif. Apa itu error relatif? Error relatif itu adalah saat kita membandingkan hasil aproksimasi kita, hasil numerical method kita bandingkan dengan hasil kita bandingkan hasil aproksimasi kita itu dengan hasil yang lebih baru, hasil aproksimasi yang lebih baru. Jadi saat kita melakukan numerical analysis, kita sering melakukan iterasi. Oke, iterasi ke I itu adalah iterasi yang paling baru. Oke, kita kurangkan dengan iterasi sebelumnya I-1 dibagi dengan iterasi yang paling baru. Itu adalah
relative error. Sedangkan kalau true percentage error, itu kita bandingkan antara hasil aproksimasi kita, X di sini ya, dengan hasil yang kita anggap benar. Dibagi dengan hasil yang kita anggap benar. Jadi, XT, hasil yang kita anggap benar, dikurangi X, dibagi XT. Seperti itu. Nah, buat kalian yang susah menghafalkan, ini sebenarnya nggak susah-susah amat. Bisa dilihat di sini bahwa hasil yang lebih benar itu akan selalu ada di bawah. Ya, hasil yang lebih benar itu akan selalu sebagai pembagi ya. XT itu akan diletakkan sebagai pembagi. XI hasil aproksimasi yang lebih baru itu ditaruh sebagai pembagi juga. Seperti itu. Nah, yang di atasnya itu cenderungnya sih dibuat sebagai nilai absolut selama ini. Oke, jarang sekali kita melihat errornya itu tidak dalam bentuk absolut. Jadi yang atas ini agak sedikit dibalik-balik pun juga sebenarnya tidak ada masalah karena dia pakai absolut. Seperti itu. Yang paling penting adalah supaya kalian bisa memastikan bahwa perhitungannya itu benar. Itu yang hasil yang dianggap lebih baik atau lebih baru selalu diletakkan di bawah. Seperti itu. Ya, itu adalah perbedaan antara true percentage error, ya, true percentage error dan juga relative error. Kalau true error itu kita bandingkan dengan hasil benar, hasil yang kita anggap benar, true value. Kalau relative error kita bandingkan dengan hasil yang lebih baru. Hasil yang lebih baru dikurangkan dengan hasil yang lama, dibagi dengan hasil yang lebih baru. Seperti itu. Di bagian ini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya karena kita membicarakan terkait dengan analisis numerik ya, saya juga perlu menjelaskan ke kalian bagaimana komputer itu memproses hasil. Ya, bagaimana komputer itu memproses program yang kita berikan, kemudian apa saja yang sebenarnya biasanya dilakukan oleh komputer tersebut ya. Itu saya coba akan jelaskan. Oke. Nah, yang pertama itu yang paling penting di sini adalah bagaimana komputer merepresentasikan angka. Ya, bagaimana komputer itu merepresentasikan angka. Nah, selama ini saat kita memproses angka, kalau di matematika kita biasanya menggunakan basis 10. Kita biasanya menggunakan basis 10. Misalkan kita ingin merepresentasikan 86.409 seperti itu, ya, itu kita menggunakan basis 10. Jadi 8 dikali 10 pangkat 4 ditambah 6 kali 10 pangkat 3 ya, ini ada 6.000, 80.000, 6.000, 400, kemudian di sini 0 kali puluhan ya, dikali 9 kali satuan seperti itu. Itu kita merepresentasikannya dengan menggunakan basis 10. Itu yang biasa kita lakukan di matematika. Oke, dalam kehidupan sehari-hari pun kita menggunakan basis 10. Ya. Nah, tetapi komputer itu basis yang digunakan di komputer ya, di di jeroannya komputer itu menggunakan basis 2 sebenarnya. Jadi komputer itu hanya mengenal angka 1 dan 0. Oke, komputer hanya mengenal angka 1 dan 0. Jadi kita hanya bisa menggunakan basis 2 saja di komputer. Oke. Nah, basis 2 ini saya yakin kalian sudah pernah belajar. Oke. Caranya itu bagaimana? Itu kita runut dari yang paling kanan selalu. Oke. Yang paling kanan itu adalah 2 pangkat 0. Ini kemudian sebelahnya itu adalah 2 pangkat 1.
2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Saat dia nilainya 1, ya artinya adalah 1 dikalikan 2 pangkat 5 di sini. Terus kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 4, 1 dikalikan 2 pangkat 3, 0 kalikan 2 pangkat 2, 1 kalikan 2 pangkat 1, dan 1 dikalikan 2 pangkat 2. Kemudian hasilnya kita jumlahkan. Prosesnya sama dengan basis 10. Tetapi bukan 10 pangkat urutan dari belakang ya, tetapi 2 dipangkatkan urutan dari belakang. Seperti itu. Oke. Nah, 101011 basis 2 ini, kalau kita ubah menjadi basis 10, nilainya menjadi seperti ini. 43. Ya, 43. Seperti itu. Oke. Tolong kalian review kembali terkait dengan penggunaan basis 2 ini. Walaupun memang karena kita menggunakan pemrograman yang bahasanya sudah bukan bahasanya itu adalah bahasa yang lebih tinggi ya, itu kita tidak menggunakan basis 2 lagi, tetapi paling tidak kalian harus memahami cara kerja komputer itu. Oke, jadi ini cara kerja komputer adalah dengan menggunakan basis 2. Nah, kemudian di komputer juga, selain menggunakan basis 2, itu komputer itu memiliki, tergantung dari jenis komputernya. Oke, tergantung dari jenis komputernya. Komputer itu memiliki jumlah digit maksimum yang bisa diproses. Oke, jumlah digit maksimum yang bisa diproses. Itu tergantung dari jenis komputernya. Oke, saya kurang hafal kalau komputer modern zaman sekarang itu jumlah digitnya ada berapa. Oke, tetapi logika berpikirnya jumlah digit tersebut itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian di komputer tersebut ya. Saat memproses di akhir nanti, jumlah digit itu jumlah digit yang ada di komputer yang tersedia di komputer itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Itu 4 bagian ya. Yang bagian pertama adalah sign dari numbernya, yang kedua itu adalah sign dari eksponennya, yang ketiga itu adalah magnitude dari eksponennya, yang keempat itu adalah magnitude dari mantisanya. Oke, mantisa di sini itu artinya adalah angka pentingnya ya, seperti itu. Jadi ada 4 bagian. Oke, jadi kalau di komputer representasinya seperti ini. Oke, ya representasinya seperti ini. Oke, nah lalu pembagiannya itu jumlah masing-masing berapa? Sign dari numbernya itu cuma ada 1 digit yang digunakan di sana karena positif negatif saja. Sign dari eksponennya itu juga cuma 1 saja, positif negatif saja. Kemudian magnitude dari eksponennya itu tergantung dari jenis komputernya. Lalu magnitude dari mantisanya itu juga jumlah digitnya tergantung dari jenis komputer. Saya tidak akan menanyakan jumlah digit yang digunakan di komputer sekarang. Intinya adalah kalian cuma perlu tahu secara garis besar pembagiannya seperti ini. Gitu ya. Oke, nah ini untuk contoh saja. Oke, ini contoh yang ada di sini. Kita coba selesaikan bersama-sama ya. Kalau di dalam basis 10 itu hasilnya seperti apa? Oke. Yang pertama itu sign number-nya 1. Sign number 1 di sini artinya dia negatif. Oke. Sign number 1 di sini artinya dia negatif. Sign eksponen 0 di sini artinya dia positif. Kemudian magnitude dari eksponennya 0, 1, 1, 0. Ini berarti adalah 0 dikalikan 2 pangkat 0, ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 1, ditambah 1 dikalikan 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 6 di sana. Jadi kita akan punya eksponennya itu, pangkatnya itu adalah 2 pangkat 6. Seperti itu ya. Nih, 2 pangkat 6. Karena dia positif, sign of eksponennya positif. Oke, 2 pangkat 6 di situ. Oke, lalu kemudian kita ke mantisanya. Kita punya 1, 1, 1, 0, 0, 1.
Dan ingat bahwa sign dari numbernya adalah negatif. Oke, jadi pertama kita memiliki negatif dulu, negatif, ya. Lalu kemudian 1 dikalikan 2 pangkat 0, 0 dikalikan 2 pangkat 1, 0 dikalikan 2 pangkat 2, 1 dikalikan 2 pangkat 3, 1 dikalikan 2 pangkat 4, 1 dikalikan 2 pangkat 5. Ingat ya, negatif. Hasilnya adalah minus 57. Jadi, representasi dari angka-angka yang ada di sini, itu adalah minus 57 dikalikan 2 pangkat 6. Jadi, representasinya adalah minus 3.648. Seperti itu. Itu cara komputer memproses angka. Gitu ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya mau nanya, Pak. Sebenarnya apa ya? Saya masih belum kebayang sih, Pak. Kan komputer itu kan benda mati ya, Pak. Maksudnya terus gimana jadi caranya dia bisa kenal ini 1, ini 0 gitu, Pak? Atau apa esensi dari 1, 0 itu, Pak? Esensi dari 1, 0 itu pemrosesan angkanya. Jadi kayak gini. Ini yang nanya siapa? Rehan ya. Jadi intinya adalah ya komputer beda mati ya betul. Cuman komputer itu kan bisa memproses angka, dan angka yang bisa dia proses itu cuma 1 dan 0 saja. Oke, seperti itu. Nah, yang kamu lakukan sekarang itu sudah lebih advance daripada ini. Jadi gini, saat kita itu menggunakan program komputer, mau pakai Excel kah, mau pakai mau pakai MATLAB kah, seperti itu ya, itu ada yang namanya interface yang biasa kita pakai. Nah, interface dari interface tersebut itu pemrogramannya pemrograman tingkat tinggi ya. Kita menuliskan orang-orang yang membuat programnya itu menuliskan menuliskan line program di sana untuk komputer ikutin. Seperti itu ya. Untuk komputer ikutin ini, tapi bahasanya bahasa tingkat tinggi. Sebenarnya bukan komputer ikutin. Bahasa tingkat tinggi tadi misalkan MATLAB, C++, atau Fortran, atau apapun itu masih bahasa tingkat tinggi ya. Itu dari line-line program yang sudah ada, itu diartikan oleh si programnya itu sendiri. Misalkan kita menuliskan bahasa pemrograman dengan C++, lalu kemudian bahasa lain yang kita tuliskan itu diartikan oleh C++, oke, untuk menjadi angka-angka seperti ini. Nah, angka-angka seperti ini itulah yang nanti akan diproses oleh komputer. Seperti itu. Jadi ada ada beberapa interface yang nanti akan dilalui oleh line program yang kita sudah buat untuk bisa diproses oleh komputer seperti itu. Yang mana sebenarnya kita tidak perlu tahu apa yang dilakukan di dalamnya itu sampai 10011 dan sebagainya, tidak perlu tahu. Tetapi, oke, kalian perlu tahu basicnya, paling tidak itu kalian tahu basicnya. Oh, yang dilakukan di komputer itu cuma kayak gini doang. Tetapi jumlah digitnya banyak sekali, makanya dia bisa memproses banyak perhitungan di sana. Karena itu, karena dia bisa memproses digit yang banyak sekali, dan jumlah perhitungan yang bisa dia lakukan itu semakin lama semakin kencang, seperti itu. Gitu ya. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Adam, silakan. Iya Pak, tadi sebenarnya saya mau bertanya. Pertama, apakah di saya nggak tahu ya, di dunia per IT-an, perkomputeran di sekarang ini, kita masih perlu untuk mempelajari bagaimana cara kita mengconvert bilangan dengan basis 10 ke basis 2 agar kita bisa dalam tanda kutip berkomunikasi dengan komputer gitu. Dan terus jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Nah, terus tadi dari penjelasan Bapak saya
tadi sebelumnya saya belum tahu apakah, maksudnya kan dari tadi kan kita belajar cara kita ngedecode dari bilangan berbasis 2 ke basis 10 gitu, Pak. Nah, terus untuk tadi saya masih nggak paham apakah si bilangan basis 2 ini maksudnya bisa menyentuh segala bilangan basis 10 gitu, Pak. Tapi Oh, jelas bisa. Bisa ya, Pak? Bisa. Karena gini, ini kan kalau misalkan jumlah magnitude-nya, magnitude eksponennya itu kita perbanyak, ya, kemudian magnitude of mantisanya kita perbanyak, itu kan bisa, Mas. Oh iya, Pak. Ini kalau misalkan ini magnitude of eksponennya jumlahnya banyak, ingat ya, semakin modern, itu jumlah digit yang bisa diproses komputer itu semakin banyak. Kalau jumlahnya banyak, itu kan kita bisa akan menyentuh hampir semua digit yang ada di basis 10 seperti itu. Iya, Pak. Yang jelas kalau misalkan kamu menghitung sampai tahinya, dia nggak akan bisa menyentuh. Makanya nanti akan ada error di sana kalau misalkan perhitungan kamu itu pembagi 0 seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Sip. Ada lagi yang lain? Saya izin tanya deh, Pak. Silakan. Ini perlu nggak, Pak, kita tahu cara ngeganti yang basis 10 ke basis 2? Terus kalau perlu, caranya gimana ya, Pak? Kalau basis 10 ke basis 2 itu lebih manual ya. Kalau basis 10 ke basis 2 itu jadinya kita lebih manual. Jadi kayak dan itu akan lebih sedikit lebih susah daripada 2 ke 10. Kalau 2 ke 10 jadinya gampang ya kalau jadinya 2 ke 10 itu yang kalau dari 2 ke 10 kan kita tinggal ngurutin dari belakang lalu kita pangkat-pangkatkan sesuai itu ya. Tetapi kalau dari 10 ke 2 itu memang akan sedikit lebih susah. Oke. Nah, caranya bagaimana? Itu tergantung dari kalian ya. Kalau misalkan 10 ke 2, kalau saya caranya itu saya biasanya coba lihat kemungkinan jumlah digitnya dia itu akan berapa. Itu caranya bagaimana? Ini bisa dilihat ya, kalau misalkan jumlahnya 6 digit. Artinya pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 5. Oke. Kalau misalkan jumlahnya dia magnitude of mantisannya itu misalkan 7 digit, berarti pangkat terbesarnya itu adalah 2 pangkat 6 seperti itu. Nah, apa yang biasanya saya lakukan? Oke, yang saya biasanya lakukan itu adalah misalkan 2 pangkat 11. Ini paling gampang mungkin angkanya kalau 2 pangkat Oke, misalkan kita coba yang sederhana aja ya, biar kelihatan. Misalkan saya ingin mengubah 10 ini menjadi basis 2 gitu ya. Tadi benar? Christopher, gitu ya? Maksud kamu kan? Iya, Pak. 10 jadi basis 2. Ini yang saya biasa lakukan, itu adalah saya coba lihat pangkat terbesar yang pangkat terbesar jumlah saya pertama yang akan saya lakukan adalah saya coba analisis jumlah dari mantisannya kemungkinan akan berapa. Oke. Nah, kalau misalkan 10 seperti itu caranya bagaimana? 10 itu kan ada di 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu nilainya berapa? Christopher. 16 ya? Iya. Oke. 16, 2 pangkat 3, itu nilainya 8, seperti itu ya. Nah, 2 pangkat 4 jelas tidak mungkin. Oke, 2 pangkat 4 jelas tidak mungkin, karena misalkan 16 berarti, padahal nilainya cuma 10 doang kan ya, nggak mungkin kan. Berarti kalau kayak gitu, pasti dia pangkat terbesarnya 2 pangkat 3 kan? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Jadi, saya bisa langsung analisis bahwa dia ada 4 digit mantisa. Betul kan? Dari 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4. Jadi, kalau berarti ini seperti ini ya kotakannya.
Ini ya. Nah, saya juga tahu bahwa ini pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 3. Berarti di sini pasti akan ada 1 di sini. Oke, betul nggak, Christoph? Iya, betul, Pak. Coba langsung ini 10 itu dikurangi dengan 8. Hasilnya berapa? 2 ya? 2. Oke, kalau 2, setelah 2 pangkat 3 itu ada 2 pangkat 2 ya? 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya? 4. 4 Jadi itu tidak 0 ya, bisa, Pak. nggak bisa kan ya? Nggak bisa untuk mengurangkan ini kan ya? Berarti di sini pasti 0. Kemudian selanjutnya ada 2 pangkat 1 ya? 2 pangkat 1 itu 2 ya? Betul kan? Iya. Pas kan? Kurangin, ya hasilnya jadi 0 kan? Iya, Pak. Setelah dikurangi, ya udah. Seperti ini. Jadi agak manual sih, memang agak jebelin kalau misalkan kebalik gitu. Kalau yang saya biasa lakukan seperti itu. Oh iya, oke. Iya, makasih, Pak. Nah, ini pas ada anak matematika ini di sini ya. Ini coba saya tanya ke kalian bertiga. Oke, Azahra ya. Azahra. Kalau dari ini pertanyaan Christopher tadi, kamu punya cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan nggak yang diajarkan di matematika? Enggak ada, Pak. Ya pakai cara manual gitu aja kan ya berarti? Iya. Oke, sip. Terima kasih Azahra. Itu ya Christopher ya. Jadi saya berikan yang gampang dulu karena kalau misalkan saya kasih yang tanya kebesaran, kita kelamaan itu ngurang-ngurang. Ya. Oke, jadi seperti itu. Itu cara dari basis 2 ke basis 10. Lebih gampang memang. Kemudian kebalikannya caranya seperti itu. Oke. Walaupun sebenarnya seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, ini kenapa saya jelaskan terkait dengan ini cuma biar kalian tahu saja cara pemrosesan di komputer itu seperti apa. Kenyataannya, apakah kalian perlu menggunakan ini? Tidak perlu jawabannya. Kalau nanti pada saat analisis, pada saat pemrograman tidak perlu. Karena kalian menggunakan bahasanya yang tingkatnya lebih tinggi. Gitu. Ya, bahasanya yang tingkatnya lebih tinggi, jadi kalian tinggal mengetahui sintaksnya saja, bahasa pemrogramannya, tulis pemrogramannya, nanti software yang kalian gunakan itu akan mengartikan ke komputer seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mungkin ini adalah materi terakhir untuk hari ini. Untuk truncation kelihatannya saya baru akan jelaskan minggu depan, karena ini cukup banyak di situ. Plus minggu depan juga saya akan jelaskan pemrograman singkat ya, basic-basic pemrograman seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas itu lebih ke arah error yang terjadi pada komputer ya. Tadi kan kita sudah saya sudah menjelaskan bagaimana komputer memproses angka. Nah, kalau kita ngelihat di komputer itu ada yang namanya proses run off dan juga chopping. Ini biasa dilakukan karena komputer itu digitnya terbatas. Oke, jumlah digitnya terbatas, jumlah angka yang bisa diproses terbatas. Oleh karena itu, komputer suka tidak suka harus kadang-kadang menggunakan chopping atau run off. Apa itu chopping? Apa itu run off? Oke. Misalkan pi ya, pi yang kita ketahui itu kan 3,141592654 dan seterusnya. Jumlah angkanya itu tidak banyak sekali gitu ya. Nah, misalkan komputer kita jumlah digitnya terbatas hanya misalkan bisa memproses 5 digit saja, bisa memproses 5 digit saja seperti itu ya. Nah, oleh karena itu komputer kadang-kadang melakukan yang namanya akan melakukan yang namanya run off atau chopping. Oke. Nah, kalau di 5 digit itu dilakukan chopping itu cuma memotong saja. Oke, chopping itu cuma memotong saja. Jadi di setelah 5 digit, ya udah itu yang kita ambil.
Ini namanya chopping. Kita lihat, oh 5 digit kita ambil sesuai dengan daerah pemotongan terakhir kita. Nah, kalau round off, namanya juga round off ya, itu kita lakukan pembulatan berdasarkan angka setelah digit terakhir kita. Jadi, kalau misalkan kita ingin membuatnya 5 digit, kemudian angka setelah digit terakhir itu lebih dari 5 atau lebih, ya 5 atau lebih, itu kita biasanya melakukan pembulatan ke atas, round off ke atas. Jadi untuk kasus ini, karena dia 9 ya, angka setelah digit terakhir kita 9, kalau kita melakukan round off, angkanya jadi seperti 3,1416. Seperti itu. Itu adalah perbedaan antara round off dan juga chopping. Ini adalah hal yang biasanya dilakukan oleh komputer. Mana yang biasanya digunakan tergantung dari komputernya. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya, terkait dengan proses yang ada di komputer. Minggu depan saya akan jelaskan terkait dengan error yang ada di numerical method. Oke. Nah, di komputer ini, akibat round off dan juga chopping, otomatis akan muncul error. Ya, akibat round off atau chopping, otomatis akan muncul error. Karena angka yang digunakan bukan angka yang sebenarnya, seperti itu. Jadi kita melakukan pembulatan kalau round off, chopping, pemotongan. Oke, dari situ jelas angkanya agak sedikit berbeda dari yang seharusnya. Otomatis akan muncul error di sana. Makanya, di awal tadi saya jelaskan bahwa pada komputer, itu akan muncul yang namanya error juga akibat round off dan juga chopping. Ya, nah di minggu depan saya akan jelaskan terkait dengan error yang ada di numerical method-nya akibat truncation. Seperti itu. Yang human error ini saya tidak akan bahas terlalu banyak karena memang ini namanya human error, kesalahan manusianya. Ya. Kalau kalian salah di formulasi pemodelannya, kalian salah akibat datanya yang tidak pasti, atau kalian salah akibat kesalahan blunder seperti itu, ya itu adalah kesalahan akibat manusia. Seperti itu. Yang perlu saya jelaskan lebih detail adalah dua ini. Ya, minggu depan saya akan jelaskan terkait dengan truncation. Oke? Dan sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum kelasnya saya tutup. Ingat yang mau membahas terkait dengan nilai matematika teknik, tolong stay di kelas ya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan tidak ada, kuliah kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di hari Kamis minggu depan jam 8 pagi. Kita akan mulai membahas dengan yang truncation tadi ya. Kemudian membahas juga terkait dengan basic-basic pemrograman. Seperti itu. Ingat ya, bagi yang ingin membahas terkait dengan nilai matematika teknik, tolong untuk tetap tinggal. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.